Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Mahinuddin dengan NIM 203300118, Prodi Informatika. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah penginstalan server CentOS. Namun sebelum itu kita harus menyiapkan beberapa file. Seperti file ISO CentOS. Di sini saya menggunakan versi 7 VirtualBox untuk membantu penginstalan CentOS-nya nanti, dan saya telah menyiapkan aplikasi yang akan kita coba nanti di servernya. Kita langsung masuk saja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan membuat baru kan. Jadi kita pilih new. Kita memberikan namanya. Dan untuk lokasi penyimpanannya saya pindah ke D. Nah, ini pindah ke D. Setelah itu tipenya kita pilih yang Linux, dan untuk versinya pilih yang Red Hat 64. Sesuaikan dengan versi file CentOS-nya. Kita create, selanjutnya kita create saja. Nah, setelah selesai kan seperti ini. Setelah itu kita ke setting. Nah, kita ke storage. Nah, di sini kita tambahkan file ISO-nya tadi. Sini kan udah ada. Kita langsung use saja. Oke, kita oke-kan saja. Nah, setelah itu kita start. Ya, mungkin untuk nanti video yang mungkin install itu kan biasanya lama. Nanti akan saya skip saja biar waktu durasi videonya juga nggak terlalu lama. Tunggu. Nah, ini udah keluar. Nah, kita startkan saja. Kita pilih yang install CentOS 7. Enter. Nah, di sini kita awal pertama kali masuk akan ditampilkan seperti ini. Di sini kita disuruh memilih bahasa. Kita langsung continue saja. Nah, untuk lokasinya kita setting berapa hal ya di sini. Pertama yang perlu disetting itu date and time. Kita pilih yang Jakarta. Ya, regional Asia dan city-nya Jakarta. Kita down kan. Nah, setelah itu kita ke bagian sistem. Nah, sini kita down kan saja. Dan untuk network and hostname di sini yang Ethernet-nya kita on kan dan kita down kan. Nah, setelah itu kita izin instalasi. Bagian sini kita tambahkan passwordnya nanti. Kita tambahkan passwordnya itu bebas. Yang penting gampang diingat aja. Jangan lupa. Setelah itu kita down. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai. Sebenarnya ini bisa ditambahkan user create, karena saya tidak ingin menambahkan, jadi saya biarkan saja, cuma memberikan password rootnya. Oke, jika instalasi sudah selesai kan nanti di sini ada tulisan reboot. Setelah itu kita
klik saja tombol rebootnya. Kalau sekali gini tandanya itu udah berhasil install. Kita coba masuk aja. Kita upload. Kita masukkan password yang sebelumnya kita telah buat. Nah, kalau itu tandanya udah berhasil kan. Setelah itu kita konfigurasi atau setel dulu bagian untuk jaringannya, nanti kita keluarkan saja, kita matikan power. Nah, situ kita pergi ke pilih dulu server yang setelah kita buat tadi sebelumnya kan. Kita ke setting, bagian ini kita pergi ke network. Nah, bagian adapter 1, bagian net ini kita ganti ke ini PC adapter. Yang kedua kita enablekan dulu. Setelah itu kita pilih yang host only adapter, kita oke kan. Nah, setelah itu kita pergi ke cPanel, command panel. Nah, di sini kita pergi ke network and internet, network and sharing center. Terus ke change adapter setting. Nah, di sini kan sudah terbuat kan virtual box yang sudah kita buat sebelumnya. Kita cek saja, kita ke properti, nah di sini kita cek bagian yang sini, internet protokol versi TCP IPv4. Kita ke properti lagi. Nah, di sini kan udah ada IP address-nya 192.168.56.1. Nah, nanti bedanya kalau di channel itu kita beda. Yang beda itu yang bagian belakangnya satu itu kita harus buat beda biar nggak bentrok. Kita okekan saja. Ini keluarkan saja. Nah, ini dikeluarkan saja. Nah, setelah itu tadi kan kita ada settingan. Setelah itu kita mulai saja, kita start. Nah, ini kita start saja.
Nah, setelah itu kita masukkan root sebagai username dan passwordnya. Nah, setelah itu kita cek IP-nya dengan cara IPA enter. Nah, itu kan terdapat 23 ya. Nah, kita yang dicek itu yang fungsinya itu yang dipakai itu 2 dan 3 yang akan kita edit. ENP03S itu untuk wifi nya dan ENP0S8 itu untuk server ke wifi atau ke Windows nya. Setelah itu kita masuk saja langsung ke sini, config script kita cek biar nggak salah. Oh, makanya ada yang salah. cd etc. Oh, ini kurang s, enter. Nah, setelah itu kita ls untuk melihat bagian itunya yang INB. Nah, setelah itu kita install Yum. Oh, maaf, maksudnya install Nano. Fungsinya Nano sendiri itu seperti text editor di sini server Oracle ya. Kita enter, kita tunggu sampai proses downloadnya itu selesai, install atau downloadnya selesai. Nah, sampai terdapat configuration complete. Setelah itu kita buat file nanonya, nano ifjfg -inp 0s8 inp 0s8 kita enter. Nah, di sini kita masukkan saja seperti device-nya itu sama seperti yang namanya itu loh yang kita buat, inp 0s8 dan boot protonya itu static terus hwaddr. Nah, bagian hwaddr ini didapat dari sini. Nah, kita pergi ke setting, bagian network, adapter 2. Nah, di sini advance, kita klik saja advance-nya. Nah, bagian situ kan ada yang MAC address. Nah, kita masukkan ke hwaddr 08. Nah, untuk setiap dua karakter itu nanti dikasih tanda titik 2 00 27 titik 2 2743 titik 289 titik 2 AC. Kita harus sesuaikan saja sama yang ditulis. Kita cek 082000274389 AC. Setelah itu IP address. Untuk IP addressnya kita menggunakan 192.168.56.10. Nanti ini yang kita gunakan saat ngecek di browsernya nanti. Terus setelah itu netmasknya kita 255.255.256.0 dan outputnya
onboardnya itu yes, dan zonanya zone kita publik. Nah, jika selesai kita keluarkan saja, kita masuk ke sini. Kita Ctrl X. Sebelum itu kita Y dan enter. Ini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu kita ke sistem CTL restart. Kita enter. Nah, fungsi sistem restart CTL ini untuk agar yang kita buat tadi bisa masuk. Setelah itu kita stopkan saja pada bagian firewallnya. Nah, kita bisa mengecek status apakah sudah stop atau belum. Caranya dengan sistem CTR ini ke status. Nah, ini kan aktifnya kan bagian aktif itu udah inaktif atau udah, kita clearkan saja biar lebih. Nah, setelah itu kita install HTTPD nya. Install HTTPD ini. Selanjutnya kita sistem CTR kita aktifkan. Kita start HTTPD yang sudah kita download sebelumnya, kan itu kan harus di start dulu. Jadi HTTPD service start HTTPD service. Nah, setelah itu kita enable biar setiap itu kita masuk itu nggak usah HTTPD itu nanti otomatis ke start. Jadi kita enable kan saja. Nah, setelah itu kita install MariaDB. Kita install MariaDB. Nah, setelah itu kan kita harus menginstal juga servernya, server MariaDB. Server MariaDB, kita enter. Setelah MariaDB kita install PHP. Kita install PHP nya. Install PHP, kita enter.
setelah itu kita restart dulu bagian HTTPD nya. Start HTTPD. Nah, setelah itu kita install Apple release Enter. Nah, fungsinya Apple Release ini sebagai jembatan untuk menginstal PHP, karena kalau misal langsung PHP itu enggak ada, jadi kita harus menginstal dulu Apple Release nya. Setelah itu kita search PHP admin. Untuk mencari PHP admin yang akan kita install nanti. PHP admin. Nah, setelah itu sebelum itu mungkin kita clearkan saja ya, biar nggak terlalu banyak juga. Kita clear. Nah, setelah itu kita install PHP admin nya. Yuk install PHP. Nah, setelah itu kita bisa nyoba. Bentar, sebelumnya kita clear saja. Nah, oke, selanjutnya kita coba ping yang sudah kita buat sebelumnya. IP address sebelumnya memasukkan ping 192.168.56.10. Nah, tandanya kalau itu sudah connect, kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke mencoba di ini ya, di bagian Windows-nya apakah sudah connect. Kita pergi ke command prompt. Oh ya, sebelum ini lupa, langsung ke command prompt. Kita coba ping 192.168.56.10. Nah, kalau itu tandanya udah terkonek. Kita lanjutkan. Oke, setelah diketahui bahwa di command prompt itu sudah terkoneksi, kita coba saja langsung di browsernya saja. Kita buka Chrome-nya. Nah, kita masukkan 192.168.56.10. Nah, ternyata sudah berhasil. Setelah itu kita minimalis saja,
kita pergi lagi ke CentOS-nya. Nah, di sini kita lebarkan saja. Setelah itu kita pergi ke nano. Nah, ini ke nano etc httpd config.d phpMyAdmin.conf. Bentar. Nah, bagian sini kan kita ke bawah bagian require-nya. Nah, bagian yang require ini kita kasih pagar, tanda pagar ya, pagar. Nah, ini bawahnya juga tanda pagar sama salah pagar spasi, dan di bawahnya sini itu dikasih enter. Nah, kita ketikkan require all granted, require all granted. Kita cek lagi ke bawahnya. Nah, di bagian bawah allow ini yang di new allow ya, yang allow ini kita kasih juga pagar spasi, di bawahnya juga pagar spasi. Kita cek lagi di bawahnya apakah masih ada. Masih ada ternyata. Nah, di require ini dikasih juga pagar spasi, ini sama yang seperti yang atas ya, kasih pagar bawah, kita enter. Nah, kita ketikkan lagi require, nah R nya mungkin harus baca sih, require granted. Ya, yang atasnya juga nanti diganti yang atasnya R nya. Ganti R besar, require. Nah, setelah itu yang allow-nya juga yang sebelah sini kita kasih pagar, enter, pagar, enter. Setelah itu Ctrl X, Y, dan enter. Oke, setelah kita mengedit beberapa hal di phpMyAdmin.conf, selanjutnya kita memberikan password. Namun sebelum itu kita harus mengaktifkan MariaDB karena kita lupa tadi mengaktifkannya. Jadi dengan sistem ctl start MariaDB. Nah, setelah itu kita enablekan. Jadi kalau kita masuk sini lagi nanti nggak usah mengaktifkannya MariaDB. Oke, setelah itu kita baru memberikan passwordnya dengan cara MySQL menu root min p. Kita enterkan saja. Kita lihat password show database. Yang salah, show data. Oh, ini kurang A. Nah, selanjutnya kita MySQL setelah itu kita show double. Nah, betul.
tambah. Nah, di sini kita memberikan passwordnya. Caranya dengan memasukkan dengan cara update user set password kedua password. Kita memasukkan passwordnya mau dikasih apa. Untuk passwordnya bebas ya, ini saya mau memberikan passwordnya seperti ini. Setelah itu where user pt2 root koma. Nah, setelah itu baru untuk bisa, setelah itu Nah, setelah itu kita ngeceknya langsung saja ke sini, ke browsernya. Kita ceknya PHP adminnya, kita masuk. Nah, kita masukkan root dan untuk passwordnya kita go. Nah, setelah berhasil, setelah itu kita buka aplikasi WinRAR yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk memudahkan memindahkan dari file ke server. Nah, kita masukkan hostname-nya. Hostname kita kan 192.168.56.10 kan. Usernya root dan passwordnya. Setelah itu kita login, kita tunggu. Nah, setelah itu kita pergi ke setelah itu kita pergi ke sini. Langsung saja kita ke var, ke www html. Nah, di sini kita pindahkan file yang akan kita nanti file aplikasi yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita pergi ke browser ke PHP adminnya. Kita membuat file dengan nama, kita membuat database ya, new dengan nama responsi. Kita create, selanjutnya kita export, import maaf, pilih file. Nah, kita masukkan database yang sudah kita siapkan sebelumnya, sudah saya siapkan. Nah, setelah itu kita pergi ke sini, ke bagian koneksi. Nah, kita kasih ini sesuai dengan password. Ini kan kita memberikan password sesuai dengan password MySQL kita close. Setelah itu kita langsung saja pergi ke sini. Nah, kita coba saja masuk ya, responsi. Nah, kita ke sini.
Nah, sudah masuk dan server CentOSnya sudah berhasil kita install. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pengucapan kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.